Ketika Anda bisa menghadapi godaan duit-duit haram, ya kan itu misalkan. Kemudian jenengan kok bersyukur, insya Allah Pak, rezekinya halal terus Pak, insya Allah. Kalau seperti ini Pak, dalam keadaan Anda punya duit, kemudian digoda rezeki yang haram, Anda menolak, wajar. Yang berat itu Pak, yang berat itu, posisi nggak punya duit, dapat mimpi 4 angka. Wah, Masya Allah itu Pak. Itu betul-betul gatal betul Pak. Tahu besok tembus betul Pak. Wah, itu Masya Allah. Jenengan nggak menyesal saja sudah bersyukur itu Pak, ya kan gitu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengikat nikmat. Begitu juga dengan nikmat-nikmat badaniah. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, dan yang kami muliakan semuanya adalah para guru-guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini, hadirin, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kita. Kadang ada yang memang kita sadari, kita ketahui itu memang pendidikan ketauhidan buat kita. Tapi hadirin, terkadang ada peristiwa di dunia ini yang sebenarnya Allah memperlihatkan kepada kita betapa kuasanya Dia atas semua yang ada dalam kehidupan ini. Tapi ini secara sir, secara rahasia. Kita baru kemudian tersadar kalau sudah memikirkannya. Ini berkaitan dengan nikmat Allah. Hadirin, contohnya begini Bapak. Ketika ada seseorang ataupun ketika pada umum ghalibnya manusia menganggap bahwa seseorang itu akan menjadi sukses karena pendidikannya, dan ternyata hadirin di dunia nyata memang orang yang pendidikannya tinggi banyak yang sukses gitu loh Pak. Ini pada umumnya. Maka hadirin, untuk
menghilangkan keyakinan kita bahwa pendidikan itu yang memberikan kekayaan, maka suatu zaman nanti pasti di zaman itu Allah akan jadikan orang yang tidak berpendidikan sama sekali tapi kaya raya. Ini untuk menghilangkan keyakinan kita terhadap pendidikan. Tapi sebaliknya juga, Pak. Jadi dengan tengok saja dalam kehidupan nyata ini, ketika orang kamu sekolah yang tinggi-tinggi, biar kamu nanti menjadi orang kaya, pasti akan ada kejadian di mana ada orang yang nggak bisa baca tulis sekalipun, atau lulusannya cuma SD sekalipun, tapi dia justru menjadi orang kaya raya, bos besar yang membawa karyawan sarjana semua. Ini hadirin adalah untuk menegur kepada kita agar kita jangan menyandarkan kepada pendidikan sebagai sebuah ketauhidan yang memberikan rezeki. Tapi begitu juga hadirin, ketika ada orang tua meremehkan pendidikan, kamu nggak usah sekolah, itu tengok si A, si B, si C nggak sekolah aja bisa kaya raya. Maka ketika mempunyai satu keyakinan yang seperti itu, menafikan pendidikan, maka Allah akan tegur keyakinan itu dengan banyaknya orang yang berpendidikan yang sukses. Ini perimbangannya seperti ini. Nah, ini pun untuk menegur kepada kita semua bahwa jangan meyakini bahwa yang tidak berpendidikan pun bisa sukses. Tidak. Artinya apa hadirin? Pendidikan atau tidak pendidikan ini hanyalah sebagai jalan. Rezeki yang memberi dan yang mengatur, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya hadirin, termasuk dalam hal pengobatan. Ketika rata-rata orang itu berobat melalui jalur medis itu bisa sembuh, maka untuk menggugurkan keyakinan kita terhadap medis, Allah akan munculkan penyakit yang luar biasa yang sembuhnya tanpa jalan medis. Ketika dokter, dunia kedokteran itu menjadi sebagai sebuah keyakinan yang pasti bagi orang yang sakit, maka Allah akan munculkan orang yang nggak dokter, yang nggak sekolah kesehatan sama sekali, nanti bisa menjadi asbab kesembuhan. Tapi begitu juga, kalau ada orang yang meyakini bahwa nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit, itu sebelah saja minta doa, air putih sembuh. Kalau sudah meyakini itu pun Allah akan tegur bahwa dibacain doa kayak apapun, dikasih air putih apapun sampai dimandikan, yang nggak sembuh-sembuh gitu loh Pak. Ini semua adalah hanya untuk menafikan agar bahwa yang menyembuhkan itu adalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jalan asbabnya itu adalah sebagai, boleh jadi melalui dunia kedokteran, dunia medis, boleh jadi melalui dunia spiritual, doa dan sebagainya. Nah, ini hadirin, pendidikan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar betul-betul mutlak hanya kepadanya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini kami sampaikan? Karena nanti ada beberapa kelanjutan berkaitan dengan pembahasan kita. Perkara di dunia ini hadirin, sebagian ulama itu memberikan satu pengertian begini. Di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi, itu ada kalanya yang sesuai dengan sebab yang dijalani. Ada. Dan itu memang seperti itu fitrahnya. Contoh misalkan, ada anak ingin pintar, ngaji, ada. Maka hadirin yang dirahmati Allah, karena ghalibnya, umumnya, anak pengen pintar ya belajar, maka ini menjadi sebagai sesuatu yang perkara atau kesuksesan, keberhasilan sesuai dengan sebab. Dan itu memang ghalib umumnya seperti itu. Tapi ada juga perkara yang
yang justru tidak mempunyai sebab, tiba-tiba ada gitu loh Pak. Sepengetahuan kita, kalau diruntut tetap akan ada sebabnya, tapi sepengetahuan kita. Contoh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan tanpa sebab proses persetubuhan. Ini adalah perkara yang tanpa sebab. Nah, konteks di dalam kehidupan kita nanti kita jumpai hal-hal yang seperti itu juga hadirin. Ada beberapa kejadian-kejadian dalam hidup kita ini yang kita nggak memerlukan sebab. Tiba-tiba perkara itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak lagi susah-susahnya, butuh duit, tiba-tiba ketemulah dengan calon wali kota, misalkan gitu Pak ya, di masjid. Tiba-tiba calon wali kotanya bagi-bagi duit, misalkan gitu ya Pak. Atau Bapak lagi pulang dari masjid, tiba-tiba samperin kawan, Pak, mampir dulu yuk ke kedai kopi situ, ngapain? Diajak wali kota, calon wali kota, misalkan begitu Pak ya. Ini kan lagi rame-ramenya mau pilwaku kan gitu. Atau calon gubernur, Bapak mampir ke situ tiba-tiba dapat duit gitu loh Pak. Ini kan kadang tidak tanpa sebab. Anda mendapatkan duit nggak bekerja. Kemudian hadirin, ada yang justru bertentangan dengan sebab. Contoh misalkan apinya Nabi Ibrahim yang asli sifat dasarnya panas, pada saat Nabi Ibrahim masuk ke dalam justru merasa dingin. Nah, ini hadirin bertentangan dengan asbab. Apakah kita ada Pak kadang Pak, udah bekerja bulan-bulan nggak dapat duit juga Pak. Ini kan bertentangan dengan asbab. Padahal sudah kadang dalam satu hari sudahlah buka lapak, sudahlah nunggu penumpang, nggak dapat juga. Nah ini tiba-tiba Dini dapat rezekinya justru bukan dari sebab itu, kan itu Pak ya. Nah ini kadang bertentangan dengan sebab. Ini perkara di dunia berbentuk kenikmatan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan ini hadirin nanti kita bahas. Apa saja sih jenis kenikmatan itu? Seluruh apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wajib kita syukuri, Pak. Kemarin sudah kita bahas, syukur itu dalam jiwa. Kalau memuji dalam zahir. Jadi begitu Bapak mendapatkan nikmat, jenengan bilang alhamdulillah ya Allah. Itu ucapan sebagai pujian. Memang terangkan dari rasa syukur. Tapi rasa syukur itu wujud dalam rasa kita. Anda sebagai orang yang bersyukur atau tidak, Anda hanya yang mengetahuinya. Meskipun mulutnya memuji, tapi kalau jiwanya nggak bersyukur akan nampak dalam kehidupan dirinya. Maka syukur ini nanti sekali lagi wujudnya dalam rasa. Kalau yang diucapkan itu namanya pujian. Ini dulu, mohon maaf jangan sampai salah paham dulu. Syukur itu wujudnya dalam ruhaniyah. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan, apapun perjalanan kehidupan kita, kalau kita memang ingin termasuk orang-orang yang bersyukur, wujudkan dalam ruhaniyah kita, rasa kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ancamannya sampai begitu loh Pak. Allah tidak akan mengadab kalian ketika jika kalian bisa bersyukur wa amantum dan kalian beriman kepada Allah. Gandengan syukur itu dengan iman. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, ancaman antara syukur dan tidak itu adalah azab. Kurang lebih seperti. Nah ini harus kita latih Pak. Bagaimana cara melatihnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara melatihnya yang melalui pujian dulu, kemudian belajar sabar, belajar ikhlas, terus dalam taat kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas bahwa sabar itu ada kalanya ketika menghadapi maksiat, menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi taat, menghadapi maksiat, itu kan wujudnya sabar.
Sabar dalam wujud menghadapi maksiat itu ya menghindari maksiat gitu loh Pak. Sama dengan nanti ketika kita mentafsirkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja bersolawat, malaikat juga bersolawat. Tentu solawatnya Allah kepada Nabi berbeda dengan solawatnya kita kepada Nabi gitu loh Pak. Tafsirnya harus paham ini nanti. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sabar. Sabar menghadapi musibah itu seperti apa? Sabar menghadapi taat itu bagaimana? Sabar menghadapi maksiat bagaimana? Sabar menghadapi taat, lawan kemalasan, terjang kemalasan. Terjang sesuatu yang membuat kita malas untuk beribadah. Itu sebagian dari bentuk sabar dalam taat. Sabar dalam bentuk maksiat, hadirin menghadapi maksiat, ya hindari maksiat itu, gitu loh Pak. Nah kemudian hadirin, apa sih tujuan ketika kita harus untuk mewujudkan rasa syukur? Yang pertama adalah lidawamin na'mati watani lihusuli ziyadah. Ini dua perkara tujuan utama dalam ketika kita bersyukur Pak. Yang pertama, syukur itu dalam ruhani, dalam rasa. Agar apa hadirin? Kalau Rasulullah SAW menasihati, bersyukurlah. Karena sesungguhnya syukur itu tali yang mengikat nikmat. Tali yang mengikat nikmat itu syukur Pak. Ketika kita bisa tahajud, dan kepingin terus bisa tahajud, syukuri ketika bisa tahajud Pak. Ketika kita bisa duduk di majelis taklim seperti ini Pak, dan Anda menginginkan terus bisa duduk di majelis taklim, syukuri ketika bisa duduk di majelis taklim. Maka insya Allah nikmat taat itu akan terus terikat. Ketika Anda bisa menghadapi godaan duit-duit haram, ya kan itu misalkan. Kemudian jenengan kok bersyukur, insya Allah Pak, rezekinya halal terus Pak, insya Allah. Kalau seperti ini Pak, dalam keadaan Anda punya duit, kemudian digoda rezeki yang haram, Anda menolak, wajar. Yang berat itu Pak, yang berat itu, posisi nggak punya duit, dapat mimpi 4 angka, wah Masya Allah itu Pak, itu betul-betul gatal betul Pak. Tahu besok tembus betul Pak, wah itu Masya Allah. Jenengan nggak menyesal aja sudah bersyukur itu Pak, ya kan gitu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengikat nikmat. Begitu juga dengan nikmat-nikmat badaniyah. Nanti nikmat kita bahas terperinci Pak. Jadi intinya adalah nikmat itu ketika kita bisa bersyukur, artinya kita mengikat nikmat itu agar kekal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu dalam berbagai macam kaidah, adab, akhlak dan lain sebagainya itu Pak, salah satu nikmat itu adalah ketika mempunyai jalur rezeki tidak jauh dari tempat tinggalmu. Salah satunya. Ini termasuk banyak nikmat. Bapak punya rumah Tanjung Pinang. Jalur rezekinya Tanjung Pinang juga Pak. Itu nikmat. Tapi bagi yang keluar apakah tidak nikmat? Nikmat juga daripada yang tidak dapat jalur rezeki, kan gitu Pak ya. Ini salah satu bentuk nikmat. Bayangkan kalau kita mempunyai jalur rezeki harus keluar sana, jarang kumpul dengan tetangga. Ini bisa disyukuri, maka insya Allah nikmat akan diikat oleh jenengan Pak. Atau salah satu nikmat itu hadirin, nanti duduk di dalam rumah, coba perhatikan nikmat-nikmat itu. Sehingga kita syukuri agar nikmat itu kekal. Dapat istri yang solehah, Masya Allah Pak, nikmatnya luar biasa Pak. Dapat istri yang soleh. Ibu dapat suami yang membimbing ke dalam ketakwaan, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Karena di luar sana banyak laki-laki yang diuji dengan istri yang nggak solehah. Sudah galaknya luar biasa, gak mau sholat, borosnya luar biasa.
marah-marah terus Pak. Naudzubillah min dzalik. Paket lengkap ini Pak, ya kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, atau seorang istri yang diuji dengan suami, udah ahli judi, ahli mabuk, main zina, nggak mau kerja lagi, wah masya Allah. Ini paket komplit kalau ini Pak, ya kan. Ini hadirin, maka ketika kita menyadari itu sebagai sebuah nikmat, diikat dengan syukur, wujudkan dalam rasa kita Pak, insya Allah hadirin, nikmat itu akan terikat. Itu tujuan pertama bersyukur. Tujuan kedua dalam bersyukur hadirin adalah agar nikmatnya ditambah. Sedikit saja dikasih oleh Allah, ditambah. Yang apa? Ada satu tentang masalah ilmu yang diamalkan itu Pak. Saya kok agak lupa-lupa. Mal yaf'alu bima ya'lam, apalagi itu Pak. Yang artinya begini. Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendidik dia dengan perkara yang belum diketahui, meskipun tanpa guru Pak. Artinya tanpa guru itu tanpa pembelajaran seperti ini. Dia bisa mengambil ilmu hikmah walau kana min bahaim. Dia bisa mengambil ilmu kebaikan meskipun ilmu itu pun dari hewan binatang. Saking berkahnya ketika dia bersyukur dengan ilmu yang dia dapatkan. Dimudahkan mengamalkan, dimudahkan. Nah, ini bentuk daripada bertambahnya nikmat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, nanti sebagai bekal ketika Bapak duduk untuk mencermati nikmat-nikmat itu, Pak. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin ini hadirin yang dirahmati Allah, summan ni'amu kismani dunyawiyah wa diniyah. Nikmat itu hadirin ada dalam bentuk, dua bentuk. Mohon maaf. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dunyawiyah, yang bersifat keduniayaan. Yang kedua bersifat diniyah, keagamaan maupun akhirat sana nanti Pak. Kita bahas yang real hidup sekarang dulu. Nah hadirin, ini sekarang ini nikmat-nikmat yang kita saat ini rasakan. Karena perkara ketika kita bisa bersyukur itu kan ketika nikmat sudah kita dapatkan, maka kemudian kita bersyukur. Artinya kita membahas sesuatu yang real terjadi. Kan itu. Hadirin, begini. Yang pertama nikmat itu berupa duniawiyah, nikmat-nikmat keduniawiyaan. Hadirin, nikmat keduniawiyaan, kalau dalam bahasa kitabnya ini hadirin, wa nikmatul dunyawiyah dorbani min nikmatun naf'an wa nikmatud daf'an. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi itu terbagi menjadi dua juga. Satu bersifat kemanfaatan atau kenikmatan, kebaikan. Yang kedua bersifat penolakan. Nah ini yang bersifat kemanfaatan. Agar kita nanti, ini kalau dihitung jelas gak bisa. Karena la taqsha ilallah, tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah kecuali hanya Allah. Tapi ini kita diajak untuk bisa menyadari. Kita diajak agar bisa memahami nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang bersifat manfaat, yang bersifat kebaikan, terbagi menjadi dua. Internal dalam diri yang kita miliki, eksternal yang bisa kita rasakan kenikmatannya. Ini nikmat itu. Baru dalam hal ini saja kita sudah melihat betapa luar biasanya nikmat Allah. Maka dalam Al-Quran berapa kali diulang fabi ayyi alaikum tukadziban. Karena ketika kita mau sadar, yang pertama nikmat yang bersifat manfaat saja Bapak, yang bermanfaat ini Pak. Ada nikmat yang berkaitan dengan internal dalam diri kita, tubuh kita. Ada yang bersifat eksternal, perkara di luar tubuh kita, kemudian perkara itu datang kepada kita, dan kita bisa merasakan nikmat itu, Pak. Bayangkan.
Contoh hadirin misalkan yang bersifat manfaat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, nggak usah muluk-muluk yang sampai melihat, bisa berkedip aja itu Pak hadirin, luar biasa. Bayangkan kalau Bapak nggak bisa berkedip gitu Pak, mendeli gitu terus Pak, pedes mata Pak, ya kan? Ini baru berkedip, bersenyum, tersenyum, bisa senyum itu Pak hadirin, nikmat. Coba kalau manusia ini nggak ada yang tersenyum Pak, cemberut aja Pak. Ini pengajian cemberut semuanya gitu kan. Ini usahakan kan bisa takut sendiri malah kan gitu Pak ya. Ini hadirin nikmat yang bersifat internal. Bahkan mohon maaf Pak, ketika ada sesuatu yang nggak baik sama diri kita, kemudian tubuh kita memberikan reaksi, itu juga sebuah kenikmatan. Jadi gini Pak, ini rumah, kasih sensor agar rumah ini sadar kalau ada sesuatu yang jelek masuk, atau rumah ini kemungkinan dari internal sendiri nggak baik, itu banyak orang kasih sensor. Contoh misalkan sensor asap, begitu ada asap langsung ngingung, itu hanya ingin mengetahui agar bisa dideteksi sejak dini ketika ada musibah. Dikasih pemancar petir, tujuannya adalah untuk menolak agar ketika nanti datang petir. Dibuat anti gempa atau sensor anti gempa atau sensor laser, sehingga kalau ada pencuri terdeteksi sejak dini kalau rumah itu dalam bahaya. Itu nilainya jutaan Pak, jutaan. Tubuh kita ini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sensornya itu hidup semua. Ada sesuatu yang nggak benar dalam tubuh kita akan mempunyai reaksi. Datangnya reaksi dalam bentuk sakit. Apa nggak hebat? Sensor semua. Boro-boro kok yang ginjal, yang jantung. Satu titik pori-pori digigit semut saja Pak, bereaksi kita. Sensornya itu sampai begitu. Maka orang yang menyadari seperti ini, ketika dia jatuh sakit, pasti bersyukur Pak. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi tahu posisi ada sesuatu yang baik dalam tubuh saya. Konsepnya seperti itu Adik. Ini tubuh kita Pak. Sensor untuk menghadapi deteksi sesuatu yang baik dalam tubuh kita itu cepatnya luar biasa. Dan kita akan langsung bereaksi untuk menanggulangi hal itu. Kelebihan kolesterol, ya kan? Tubuh terasa. Kelebihan asam urat terasa. Kurang minum terasa. Coba bayangkan Pak, kalau sensor-sensor itu nggak hidup Pak, kan bahaya kita Pak. Tahu-tahu ginjalnya jatuh, putus jantungnya, langsung mati, ya kan gitu Pak. Digigit semut nggak terasa gitu Pak. Wah, tahu bentol-bentol semua Pak, ya kan itu. Ini sensor itu sampai seperti itu, internal dalam tubuh kita itu seperti itu aja. Belum jumlah molekul darah, sampai hiranya begini Pak, mohon maaf ini Pak. Dalam sebuah sistem mesin itu pasti ada pemantik apinya, pasti ada. Nah hadirin, hebatnya di tubuh kita ini yang namanya ruh nyawa itu Pak, itu kok bisa-bisanya kalau dimulai dari jantung yang memompa, jantung itulah sumbernya, maka energi jantung itu dihasilkan oleh sirkulasi darah sehingga jantung tetap berdenyut Pak. Ini kan sebuah sistem yang luar biasa sehingga hidup gitu loh. Kalau dikatakan ruhnya itu di mana, kita nggak akan pernah tahu. Karena degup jantung ini ada dalam operasi cangkok dan lain sebagainya, itu kata para dunia kedokteran itu Pak, kadang dipisah pun jantung masih berdegup Pak. Kan hebat gitu Pak, luar biasa. Bahkan kita ini dibatasi dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat. Umur 1 sampai 2 sampai 3 tahun Pak,
pertumbuhannya cepat. SMP, SMA itu, Masya Allah Pak. Umur tertentu hadirin, tinggi badan kita akan dicukupkan oleh Allah, tidak akan bisa tinggi lagi. Bayangkan kalau nggak di stop oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak, nyundul semua kita Pak, ya kan itu kan. Tinggi-tinggi semua kita. Itu nikmat yang Allah atur untuk tubuh kita. Yang daripada internal kita. Yang eksternal hadirin, ini jauh banyak. Makanan, minuman, apalagi Pak. Kemudian kemewahan, harta, pokoknya semua yang membuat ketika mereka datang kepada kita dan kita bisa menikmatinya hadirin, ini merupakan sebagai kebaikan, sebagai kenikmatan, sebagai kebaikan, itu berupa nikmat. Nah, ini jauh lebih banyak. Hari ini Pak, kalau kita tengok hadirin, coba kita nanti duduk sebentar. Bapak tengok rumah Bapak, Bapak tengok anak Bapak, Bapak tengok harta kekayaan Bapak. Masihkah kita mau tidak bersyukur? Ketika kita tadinya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, alhamdulillah hari ini meskipun sejelek apapun kita punya tempat tinggal, sejelek apapun kita punya kendaraan, sejelek apapun kita punya tempat tidur, sejelek apapun kita punya tikar. Padahal dulu kita merantau datang ke sini, atau yang bukan merantau ketika memulai kehidupannya tanpa modal apapun dari orang tuanya. Paling dimodali ketika akan nikah, habis akan nikah lepaskan juga Pak. Didapat semuanya. Yang sudah punya anak, bayangkan hadirin, orang ketika kita melihat orang sukacita punya anak, alhamdulillah Anda punya anak. Yang belum punya anak, bersyukur sudah punya pasangan hidup yang akan mendampinginya sampai akhir hayatnya. Yang belum punya pasangan hidup, bersyukur saja, insya Allah akan dapat juga, amin ya robbal alamin. Kalau belum dapat Pak Ustadz, ya cari kan gitu Pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang berkaitan dengan nikmat dohir. Ketika kita bisa menilik satu, malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau nggak bersyukur. Cuman kadang kita ini disenggol sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang gede, yang besar yang sudah kita dapatkan hilang dalam pandangan kita. Kadang seperti itu. Pas belum bisa bayar kos, listrik habis, besok bayar angsuran, Masya Allah. Gajian ditunda, Masya Allah Pak, ya kan itu. Atau kalau yang tidak gajian, hari ini jualan nggak laku, waduh Masya Allah. Mengadunya, ya Allah dosa apa saya ini ya Allah, gitu pula Pak ya kan gitu. Oh, banyak dosanya ya kan gitu Pak ya. Lupa dengan sesuatu nikmat-nikmat yang sudah dia dapatkan, baik internal maupun eksternal. Ini baru satu nikmat yang berupa nikmat duniawi. Dan ini juga dari duniawi pun baru satu item, yaitu nikmat kemanfaatan yang diambil dari dalam tubuh, internal dan eksternal. Sudah kita tidak mampu menghitungnya. Yang kedua hadirin, nikmat yang berbentuk daf'an, penolakan. Apa penolakannya hadirin? Yang pertama dari internal kita Pak, diberi kesehatan, kemudian kita dijauhkan dari sakit, mata dijauhkan dari kebutaan, kemudian apa lagi Pak? Kepala dijauhkan dari rasa pusing. Ini yang dari internal aja Pak. Kalau bahkan tadi diberikan sensor ketika kita sakit, sehingga kita bisa mendeteksi sejak dini ketika ada yang nggak benar dalam tubuh kita. Ini yang berupa dalam internal. Pemeliharaan kesehatan, kebaikan dalam tubuh kita. Yang kedua adalah hadirin, kita tidak tertimpa musibah. Kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang eksternal menghancurkan kehidupan kita. Bersyukur sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita ini lupa Pak, untuk bersyukur dengan keadaan nyaman kita saat ini. Duduk di majelis taklim,
datang bersama istri dan anak. Kadang kita lupa bersyukur di zona nyaman ini. Kita tahu zona nyaman ini nikmat, itu ketika nanti zona nyaman ini hilang. Misalkan saat ini Bapak, Anda sedang berurusan dengan hukum gitu Pak. Wah, Masya Allah. Zahir saja yang kayaknya nggak ada apa-apa. Batin remuk redam Pak. Kalau sudah berurusan dengan hukum, berurusan dengan kesehatan. Siapa saja hadirin. Jangankan kita yang sebagai rakyat sipil, penegak hukum saja kalau sudah berurusan dengan pelanggaran hukum, dirinya terkena pelanggaran hukum, problem juga hadirin. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan nikmat kedua yang berupa duniawiyah. Yaitu hadirin, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang membuat nikmat internal kita hilang, dan Allah selamatkan kita dari perkara-perkara yang membuat kita nanti terpuruk. Hadirin yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita nanti mengalami kejadian yang real, Pak. Bapak jalan, setengah menit dari itu ada kecelakaan di tempat yang tadi Bapak berdiri, Pak. Wah, itu baru terasa nikmat betul. Atau jenengan kecelakaan, kemudian saya nggak doakan loh. Mohon maaf ini. Anda mengalami sebagai sebuah musibah, Anda selamat di situ, Pak. Itu baru terasa. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa dengan nikmat, termasuk ketika kita duduk di majelis taklim seperti ini, Pak. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, bukan menyindir tidak. Meskipun ketika kita duduk saat ini hadirin, kita tertidur ataupun melek tapi nggak paham, ya kan itu misalkan, itu nggak masalah. Paling tidak hadirin, kita sudah terhindar dari sekian ribu kemaksiatan yang pada saat hari ini, detik ini, jam ini, kalau kita berada di luar lingkup ini, mungkin kita terkontaminasi kemaksiatan itu. Paling tidak kita sudah terhindar dari itu. Apalagi sampai paham, apalagi sampai amal. Dasar lagi, orang nggak amal, nggak paham saja, nikmat pahalanya sudah gede, paling tidak terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang berupa duniawiyah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya sudah habis. Untuk yang diniyah nanti insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebagai seorang wanita tentu selalu menghadapi tamu bulanan alias haid. Dalam kondisi lancar tentu tidak ada masalah. Namun bagaimana jika haidnya tidak lancar? Yang biasanya diikuti waktu cukup lama. Bagaimana dengan jadwal sholat dan puasa saya? Sebab rasanya agak keberatan jika pasca Ramadan saya harus mengqadha puasa terlalu banyak. Mohon pencerahannya. Dan bagaimana dengan ibadah sholat yang tertinggal? Apakah juga harus diqadha? Baik. Ini namanya Risalatul Mahid, kitab-kitabnya itu Pak. Risalah datang bulan. Jadi begini hadirin. Ini panjang sebenarnya. Dan laki-laki wajib mengetahui untuk mendidik istrinya. Kalau istrinya, laki-lakinya tidak tahu, maka bawa istrinya untuk belajar tentang haid. Darah perempuan itu ada 3. 1 darah nifas, 2 darah haid, 3 darah istihadah. Ada 3. Ini secara Risalatul Mahidnya. Darah nifas itu adalah darah yang mengiringi kelahiran bayi. Maksimal 60 hari, maksimal. Saya ulangi, maksimal 60 hari, minimal 2 tetes. Siapa yang mengalami kelahiran cuma 2 tetes? Ibu Fatimah ketika melahirkan Hasan dan Husain. Tidak ada nifas. Ada tapi cuma sekian hari aja. Sekian, bahkan mungkin lahir, begitu selesai, langsung bersih Ibu Fatimah. Artinya tidak menghadapi darah nifas. Kalau umumnya ibu-ibu,
perempuan saat ini 40 hari umumnya. Nah hadirin, begini, maksimal 60 hari, minimal 2 tetes, umumnya 40 hari. Jika lebih dari 60 hari, maka termasuk darah istihadah. Nifas dan haid itu hadirin menjadikan seorang perempuan tidak sholat, tidak wajib qadha, tapi kalau puasa diqadha, kalau puasa. Kalau sholat tidak. Kok bisa Pak Ustadz aturannya seperti itu? Ya udah lah, ini pokoknya aturan agama diterima gitu aja. Ya kan? Sama dengan jenengan bilang nanti, kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sudah lah, daripada pening-pening diterima, yakini sudah selesai gitu Pak. Ya kan? Ini kalau dibahas ya lama kan gitu kan. Nanti akhirnya saya mencari-cari. Sudah Pak ya? Sudah ya? Jamnya? Belum? 5 menit lagi. Ya. Nah, kelebihan daripada 60 hari itu istihadah. Lebihnya dari 60 hari. Artinya ketika seorang perempuan yang melahirkan, kok lebih dari 60 hari masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Anda sudah wajib sholat, Anda juga sudah wajib puasa. Tapi darahnya meneteskan najis, pakai pempes, pakai pembalut, selesai. Itu darah rusak, bukan darah nifas. Karena darah istihadah itu termasuk bagian darah yang rusak, ibu-ibu. Nanti kalau mau sholat, ambil pembalutnya, cuci bersih, pakai pembalut yang baru, sholat sah hukumnya, meskipun keluar darah. Ini untuk yang darah nifas. Nah, umumnya 40 hari. Tapi kalau 20 hari sudah bersih, mandi besar, mandi wajib menghilangkan hadas besar, sholat, sudah. Jadi tidak ada patokan yang harus khusus yang 40 hari, enggak juga. Cuman kadang heran, kadang sudah 35 hari, sudah kering pun ya nggak mau sholat gitu loh. Katanya ragu-ragu masih ada bersak-bersaknya, padahal udah nggak ada. Karena alasannya baru 35 hari, harusnya 40 hari, nggak ada patokan seperti pasnya, itu nggak ada. Kadang 45 hari, kadang 35, kadang 39, pokoknya di mana sudah bersih, kering, sholat. Yang membingungkan kalau lebih dari 60 hari. Maka kalau lebih dari 60 hari hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk darah istihadah. Kemudian haid. Nah, haid itu darahnya macam-macam. Ada darah yang hitam merah kental, ada yang merah, ada yang jambon. Pak Ustadz kok tahu? Apa sudah nengok? Enggak Pak, saya enggak nengok sampai segitunya. Ini kitab aja kan gitu kan. Dan dengan enggak usah terlalu sampai seperti itu nanyanya kan gitu kan. Ini teorinya aja. Tanya istri masing-masing kan. Ya kan gitu kan. Nah hadirin, durasi waktunya dulu Pak. Kapan seseorang perempuan dinyatakan mempunyai darah sebagai darah haid? Jika ini umur 9 tahun di sini, umur 9 tahun di sini, misalkan 1 Juli dia umur 9 tahun. Tapi ini kalendernya Hijriah, bukan kalender Masehi, tidak. 1 Muharram ini dia umur 9 tahun, maka hadirin 15 hari sebelumnya, berarti tanggal 16 Zulhijjah, ya kan? Sebelum Muharram kan Zulhijjah, ya kan? Tanggal 1 Muharram dia umur 9 tahun, kemudian turun ke bawah 15 hari sebelumnya, yaitu tanggal 15 Zulhijjah, 16 Zulhijjah. Dari mulai tanggal 16 Zulhijjah naik ke atas seterusnya, ketika dia umur 1 Muharram itu 9 tahun, 9 tahun kurang 15 hari, kok sudah keluar darah, maka darah haid. Jadi misalkan tanggal 20 Zulhijjah, dia keluar darah haid. Itu sudah masuk haidnya, Pak. Tapi kalau tanggal 15 ke bawah sini, Zulhijjah ke sini, ini 16-nya di sini, 15-nya ke sini, Pak, itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ini dipegang.
darah istihadah. Lama dipaham ya awal mulanya ya Bu ya. Kemudian kapan menopause? Nah, menopause ini hadirin tidak tentu setiap orang. Kadang ada orang yang 50 tahun sudah menopause, ada yang 60 tahun sudah, ada yang 70 tahun. Kalau 60 naik biasanya sudah semua ya kan. Ini ibu-ibu di sini juga mungkin sudah ada yang menopause kan gitu Pak ya. Karena memang usia sudah lanjut. Nah, sekarang kita bahas yang masih aktif datang bulannya. Seseorang itu dinyatakan sebagai datang bulan darah yang memang datang bulan, itu batas minimal sucinya 15 hari. Minimal sucinya. Bukan maksimal sucinya Pak. Minimal sucinya di antara satu bulan dengan bulan lain 15 hari. Artinya hadirin, kalau Bapak, kalau Ibu mempunyai darah yang keluar terus dari tanggal 1 sampai tanggal 16, ya kan? Maka cukup yang disebut dengan darah haid hanya sampai tanggal 15 saja. Tanggal 16 ke sana sudah termasuk darah istihadah jika keluar darah. Saya ulangi. Begini Ibu. Ini bulan Dzulhijjah. Ini bulan Muharram. Antara Dzulhijjah dan Muharram batas minimal suci itu 15 hari. Minimal suci. Kalau dibalik berarti maksimal haid 15 hari. Maksimal haid 15 hari. Maka jika tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 15, 16, 17 keluar darah semua, maka yang dianggap haid hanya tanggal 1 sampai tanggal 15. 16, 17 meskipun tetap keluar darah termasuk darah istihadah. Wajib sholat, wajib puasa. Caranya kayak yang pertama, pakai pembalut dan sebagainya. Batas minimal suci. Nah, okay. Fix ya Bu ya. Sekarang yang kedua, ini kedua terus, ketiga, keempat padahal ya. Yang ketiga, keempat, batas minimal haid. Nih, ini penting sekali. Dalam satu bulan, tanggal 1 Dzulhijjah sampai 30 Dzulhijjah, batas minimal datang bulan itu 24 jam. Batas minimal. Jika kurang 24 jam, maka termasuk darah istihadah, darah rusak. Contoh, tanggal 1 keluar darah cuma 2 jam. Catat Ibu, 2 jam saya keluar darah. Ibu mandi wajib, kemudian bersih kering. Ibu mandi wajib, kemudian Ibu sholat. Tanggal 2, 3, 4, 5 bersih semua. Tanggal 15 keluar darah 3 jam. Berarti darah apa Bu? 5 jam. Bersih lagi, mandi lagi, sholat lagi. Tanggal 25 keluar darah lagi 10 jam. Sampai tanggal 1 nggak keluar darah lagi. Maka hadirin, yang 15 jam tadi bukan termasuk darah haid, tapi darah istihadah. Konsekuensinya, jika di antara pada saat ketika keluar darah seperti itu, ada sholat yang ditinggal, wajib, mohon maaf, ada puasa yang ditinggal, wajib qadha. Ada sholat yang ditinggal, wajib qadha juga. Itu, karena bukan darah haid, darah istihadah. Kalau ditinggalkan, qadha. Bisa dipahami Bu? Saya ulangi. Tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 1 keluar darah 2 jam, kemudian jalan terus 3 jam, jalan terus 4 jam, sampai tanggal 30, di total ternyata darah yang keluar tidak cukup 24 jam, maka itu termasuk darah istihadah. Kok di antara jam itu ada yang meninggalkan sholat, maka sholat yang ditinggalkan wajib diqadha, karena itu termasuk darah istihadah. Nah,
Bagaimana kelanjutannya untuk menjawab ini? Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Demikian dari kami. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.